Rai, Raka, apakah tidak sebaiknya kita menggunakan pakaian prajurit istana saja? Karena prajurit istana itu sangat banyak, dan dengan begitu kita bisa menyusup di antara mereka. Iya, aku setuju Yunda. Aku pun juga seperti itu. Lebih baik sekarang kita jalankan rencana kita. Mari. Astagfirullahaladzim. Bagaimana cara kita untuk masuk ke istana dan mencari tahu kabar tentang Ayahanda Prabu? Sedangkan bayangan kita saja sangat dikenali di lingkungan itu. Nanti kita pikirkan caranya, Rai. Bagaimana kalau kita menggunakan penutup wajah? Tapi kita tidak boleh berpakaian seperti ini. Iya, kamu benar, Rai. Kita harus menggunakan pakaian yang lebih sederhana. Mereka semua mengenali wajah kita bertiga. Meskipun kita mengendap-endap, kemungkinan besar akan ketemu dengan para prajurit itu sangatlah besar. Rai. Rai, sejak kapan kamu membelah dirimu, Rai? Aku membelah diri di saat kita semua beristirahat di Bunda, aku mohon pamit. Insya Allah, aku bisa menjaga diriku. Kau tidak boleh gegabah seperti ini lagi. Banyak pendekar di luar sana yang mengincarmu. Aku tidak ingin kau kenapa-napa, Rai. Rai, Raka, apakah tidak sebaiknya kita menggunakan pakaian prajurit istana saja? Karena prajurit istana itu sangat banyak, dan dengan begitu kita bisa menyusup di antara mereka. Iya, aku setuju Yunda. Aku pun juga seperti itu. Lebih baik sekarang kita jalankan rencana kita. Mari. Tunggu Paman Aman, Paman Amin. Iya, Gusti Ratu. Lihat gua itu. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan tempat persembunyian yang aman. Alhamdulillah, Gusti Ratu. Betul. Tapi putra-putriku, dia pasti akan mencariku ke tempat persembunyian sebelumnya. Mereka pasti akan kebingungan. Jangan khawatir, Gusti Ratu. Tenang saja. Paman yakin kok putra-putri Gusti Ratu pasti akan cerdas, pintar. Mereka pasti akan mengetahui persembunyian ibunya. Gusti Ratu pasti atuh, Gusti Ratu. Jangan hariwang. Iya Paman, semoga saja. Paman, aku minta tolong. Tetaplah waspada dan selalu berjaga di sekitar sini. Sandika, Gusti Ratu. Mangga, silakan. Waspada ini, Mama. Berhati-hatilah, Rai. Kita akan sampai di penjagaan yang paling ketat. Baik, Raka. Tapi bagaimana caranya untuk kita sampai di ruang semedi Ayahanda? Rai, bagaimana jika kita melewati jalan rahasia saja, yang dimana jalan itu langsung menuju ke ruang semedi? Apakah kamu masih ingat jalan ya, Rai? Iya, aku masih mengingat Yunda. Tapi tempat itu begitulah jauh dari sini. Kita harus ke sayap kanan di istana ini terlebih dahulu. Iya, benar. Itu jalannya, Raka. Astagfirullahaladzim.
Sancang Lodaya, Surakerta, sebagai senopati di kerajaan Pajajaran, saya perintahkan kalian untuk memperketat wilayah Pajajaran. Lakukan tugas kalian dengan baik. Apakah ada penyusup? Entah mengapa, aku memiliki firasat tidak baik. Entah itu apa. Seolah-olah akan terjadi sesuatu yang buruk di istana Pajajaran. Kenapa kalian masih diam saja? Lakukan perintah. Orang ini benar-benar sombong. Padahal kemampuannya masih di bawah Kakang Sancang Lodaya. Aku punya firasat tidak baik. Orang ini sepertinya bukan orang yang baik. Maaf, Paman. Izinkan kami untuk lewat di sini. Maaf, Raden. Kami hanya menjalankan perintah Gusti Prabu Surawisesa untuk menghadang setiap penyusup yang masuk. Tapi Paman, apakah kalian tidak mengenali kami? Gusti Prabu Surawisesa juga memerintahkan kepada kami untuk menangkap Raden Kian Santang dimanapun Raden berada. Maafkan kami, Raden. Ayo Raka, Yunda. Bagaimana mungkin orang seperti Lawung Seta bisa menjadi senopati Pajajaran? Dan kita harus menerima menjadi bawahannya. Gusti Prabu Surawisesa sudah semakin salah arah. Sudahlah, Raden. Kita terima saja. Bekerja dengan siapapun itu tidak masalah. Kita tetap setia kepada kerajaan. Akan tetapi Gusti Senopati, kalau dibandingkan dengan kita, Lawang Seta tidak lebih sakti daripada kita, Gusti. Kita jalani saja perintah dari Gusti Prabu Surawisesa sebagai bentuk pengorbanan kita kepada kerajaan. Dan kita harus memastikan bahwa kerajaan ini agar selalu aman. Suara trompet ada bahaya. Sepertinya ada penyusup. Ayo, kita cari tahu. Ayo.